Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para pemirsa YouTube yang berbahagia dan yang kami banggakan. Tanggal 25 Juni merupakan puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Nah, para pemirsa, saat ini kami berada di Taman Pate Sampun, Jalan Gatot Subroto, Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Pada hari ini, para pegiat sosial dan pencinta lingkungan hidup mengadakan satu momen yang sangat luar biasa, yaitu menyediakan ekobrik. Ya, inilah yang namanya ekobrik. Ekobrik, jadi sampah-sampah plastik yang dipotong-potong, yang dikumpulkan, dibekukan, dimasukkan ke dalam bekas botol air mineral sehingga menjadi sangat padat sekali, dan ini bisa digunakan untuk berbagai baik pagar maupun kursi, meja, dari memanfaatkan limbah-limbah plastik yang sudah dipadatkan di dalam botol bekas air mineral. Nah, inilah suasana Pate Sampun, Jalan Gatot Subroto, Pemalang, Jawa Tengah. Nah, untuk itu sebentar lagi bisa Anda ikuti wawancara kami dengan Bung Sutarto, salah satu penggagas ekobrik di Kabupaten Pemalang. Nah, ini salah satu contohnya. Ekobrik ini bisa untuk tempat duduk, meja, atau menghias taman. Nah, sekali lagi, ekobrik merupakan sampah-sampah plastik yang sulit diurai, sehingga sampah-sampah plastik tadi, baik dari jenis makanan, ciki-ciki dan lain sebagainya, dipotong-potong kecil-kecil, lalu dimasukkan ke dalam botol air mineral, bekas botol air mineral, dipadatkan sepadat mungkin sehingga bisa untuk baik pagar, kursi, meja, itu bisa dari ekobrik. Nah, untuk kali ini di Taman Pate Sampun, dari pegiat lingkungan hidup ini mempersembahkan semacam ini taman ya, untuk atau sedang membuat kursi, meja yang bisa untuk duduk-duduk orang yang berkunjung ke taman. Ya, Pak Tarto, Bung Tarto. Ya, Bung, hari ini tanggal 25 Juni merupakan puncak Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Nah, apa yang bisa dipersembahkan oleh para pegiat sosial, terutama pencinta lingkungan hidup ya, untuk kegiatan Hari Puncak Lingkungan Hidup Sedunia kali ini? Artinya, terima kasih. Jadi saya dari relawan peduli kemanusiaan juga tergabung dalam Global Ekobrik Alliance. Kami bersama trainer Ekobrik Indonesia, ada kawan-kawan dari Jakarta, ini Mas Wijaya Darmawan. Tadi teman-teman dari Kendal, Kaliwungu, Batang, Pekalongan, dan juga dari kawan Lumajang juga ikut hadir di sini. Kaitannya dengan aspek bagaimana kita mengedukasi terkait dengan permasalahan lingkungan. Permasalahan lingkungan di setiap kabupaten itu sama, yaitu bagaimana masyarakat tidak lagi membuang kayak plastik, kayak limbah-limbah organik rumah tangga dan lain sebagainya, baik membakar atau membuang ke sungai dan lain sebagainya. Kegiatan ini adalah bentuk edukasi kepada masyarakat, juga menekan kepada pemerintah daerah agar lebih menggerakkan lebih masif kepada semua jajarannya, mungkin lewat PKK-nya, lewat istilahnya OPD terkait, karena di setiap kantor-kantor dimanapun berada pasti ada yang disebut limbah, baik plastik, kertas dan lain sebagainya.
Ini yang kita harapkan. Artinya edukasi ini diharapkan ke depannya, khususnya di Kabupaten Pemalang, agar bisa menjadi lebih baik ke depannya. Dikarenakan kita sebagai pegiat lingkungan, kebetulan juga saya trainer di Global Ecobrik Alliance yang sudah bergerak dari tahun 2016 ini bisa berjalan dengan baik. Mungkin ini juga dari teman-teman dari teman Jakarta, Mas Wijaya Darmawan, beliau juga trainer dari Jakarta, juga dari Indonesia. Saya berani mungkin akan menambah itu. Iya, terus gini Pak, Bung Tarto, sejak kapan Ecobrik ini dikenalkan di Pemalang? 2016. Oh, sejak 2016. Ya. 2016 saya bergerak sendiri. 2017 saya mengadakan event namanya membuat event Hari Peduli Sampah Nasional. Terus di 2018-nya saya membuat TOT. 2019-nya saya membuat beberapa kegiatan yang beraspek masalah lingkungan, mengundang dari kementerian dan lain sebagainya. Artinya kami terus bergerak hingga sampai saat ini. Terutama kami pribadi tidak membuang plastik atau membakar plastik di rumah saya pribadi. Ecobrik ini bisa untuk apa saja, Bung Tarto? Ecobrik adalah bentuk penyelamatan plastik supaya masyarakat tidak membuang ke sungai atau membakarnya ke laut dan lain sebagainya. Bisa dimanfaatkan, bisa membuat ecobrik. Ecobrik itu apa? Eco itu lingkungan, brik itu bata. Jadi bata ramah lingkungan yang berfungsi untuk sebagai mobiler. Bisa dibuat untuk kayak dingklik, semacam dingklik, bisa buat meja, buat ranjang, buatan bangunan semacam ini untuk edukasi lain dan sebagainya. Ya. Respon masyarakat bagaimana mengenai Ecobrik ini? Respon masyarakat ya ada yang antusias juga ada yang tidak. Kaitannya karena satu, ini bentuk merubah karakter manusia sebagai pribadi manusia yang bertanggung jawab dengan apa yang kita konsumsi. Ada yang suka, ada yang ragu-ragu, ada yang malas. Artinya begini, bahwa apa yang kita beli, terutama plastik, itu adalah tanggung jawab kita pribadi, bukan tanggung jawab orang lain. Di dalam agama Islam juga mengajarkan bahwa madhofatul minal iman, kebersihan adalah sebagian iman. Terutama terkait aspek lingkungan hidupnya. Ketika kita peduli dengan lingkungan, maka semuanya akan menjadi sehat. Oh iya Bung, untuk yang hari ini, tadi para pegiat sosial yang mengenai Ecobrik ini dari mana saja Bung? Jaringan kami luas, di Indonesia itu sudah ribuan Ecobrik. Tadi dari Weleri, Kendal, ya, Cipiring, terusan Kaliwungu, terus Sukorejo, dan ada Jakarta juga. Ini teman-teman dari OI, Organizer Indonesia, juga ada dari teman-teman Wong Kali Comal, dan banyak yang hadir. Tadi juga dari perwakilan Polres juga diwakili oleh Polsek Pemalang, dari Dandim diwakili oleh Dan Ramil Taman. Kebetulan beliau juga salah satu formasi yang ada di Kodim, maka beliau mewakili di sini, dan dari Dinas Lingkungan Hidup dan OPD lain yang kami undang. Respon pemerintah daerah bagaimana terhadap Ecobrik ini? Kalau Dinas Lingkungan Hidup yang dari 2016 sudah berkolaborasi, sangat mendukung dan mengapresiasi kegiatan ini. Juga dari pihak kepolisian, juga dari pihak TNI sendiri dan OPD terkait. Harapan saya, Bupati nanti setelah jadi ini bisa melihat ini dan bisa mengembangkan ke aspek-aspek lain, semacam PKK untuk gerakan ini. Karena di wilayah Sukorejo, Cipiring, Kaliwungu, segala macam, Bupati turun tangan langsung untuk bagaimana cara menyelamatkan plastik dengan membuat itu. Pesan Bung Tarto selaku pegiat lingkungan hidup kepada masyarakat apa kaitannya dengan sampah plastik? Ya, prinsip kami sudah jelas bahwa kita jaga alam, alam pasti menjaga kita. Berlakulah bijak dengan apa yang kita konsumsi. Jangan membuang atau membakar plastik, karena itu akan merugikan siapapun. Kalau kita membuang plastik ke sungai akan menimbulkan sedimentasi, itu akan menjadi bom waktu dan bisa menyebabkan banjir dan segala macam. 21 Februari 2005, salah satu contoh TPA di Luwe Gajah itu meledak dan istilahnya
merenggut nyawa 157 orang. Kita jangan sampai seperti itulah. Mari kita berlaku bijak, peduli dengan lingkungan kita yang ada di Kabupaten Pemalang. Jangan sampai anak cucu kita diwariskan permasalahan yang lebih besar, tidak bisa menikmati udara bersih, air bersih, dan lain sebagainya. Ya, baik, terima kasih Bung Tarto. Terima kasih. Barangkali dari teman Jakarta, nambahin sedikit. Ya, tambahan sedikit Pak, Ya. dari Jakarta ini. Ya, kami berharap masyarakat khususnya warga Kota Pemalang ini lebih bisa menjaga kebersihan lingkungannya, dan salah satunya adalah dengan membuat ekobrik. Karena dengan membuat ekobrik kita bisa menyelamatkan bumi dari bahayanya plastik. Karena banyak plastik yang mungkin nggak banyak orang tahu bahwa ada plastik-plastik yang tidak bisa didaur ulang. Pemulung itu nggak mau ngambil plastik itu. Contohnya seperti label minuman, lalu saset minuman ataupun saset makanan ringan yang kita konsumsi, itu biasanya kita buang dengan sembarangan. Kita buang ke tempat sampah ataupun sampai ke TPS, itu akhirnya ujung-ujungnya akan dibakar atau akan tetap mencemari lingkungan. Nah, jadi plastik-plastik itu caranya adalah membuat ekobrik ini. Jadi ekobrik ini adalah solusi untuk menangani bahaya plastik. Ya, mungkin itu aja sih. Ya. Baik, terima kasih. Astagfirullahaladzim.